Kang Nugi, Al-Afghani itu apakah ada kaitannya dengan Afghanistan atau Afgan apa ini? Iya, jadi waktu lahir dulu nama saya sebetulnya aslinya Om Nugraha Al-Afghani Nur Mustafa. Wah, Jadi katanya tahun 80 itu perang Afghanistan kata Bapak. oh, Nah, kan waktu ada ya. mujadid namanya Jamaluddin Al-Afghani ya. Nah, terus perang Afghanistan jadi aja Al-Afghani gitu Om. Oh, Hmm. Makanya saya kalau ke Yerusalem suka ketahan Om karena Al-Afghani. Oh, ngaruh ya? Karena kan musuhnya Ya, Israel salah satunya Afghanistan. iya, ngaruh iya. ya. Hmm. Hmm. Ya nih. Hmm. Kita mulai saja ya, teman-teman. Karena di jadwal 19.30 dan ini di record, mudah-mudahan juga jadi bahan evaluasi karena materinya penting untuk mengawali kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya Om Pras dan juga teman-teman yang lainnya. Ada yang lagi di jalan, ada yang sedang menggendong Teh Resti. Aduh, ini yang cari rumput, ini teh lapangan rumput ya. Dan pertama saya ingin mumpung masih Syawal, mengawal Syawal dan masih di momen Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran teman-teman. Masih ada kastengelnya, nastarnya. Tadi saya di grup malah mencoba warming eh, nastar dan kastengel. Mungkin sebagian sudah habis. Sambil menunggu teman-teman yang lain, sebelum masuk ke Ompras malam ini, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan perhelatan kita Protok 2024, di mana setelah sesi Lebaran dan juga kalau saya merasakan, nggak tahu teman-teman, ada sesi-sesi seperti agak riset, seperti agak menurun. Kalau hilang momen sih enggak, hanya memang momennya seperti agak-agak lumayan merenggang. Dan secara matriks waktu dan momen memang sedang libur, sedang bersama keluarga, sedang sibuk dengan silaturahim. Di ujung-ujung Ramadan kemarin juga lebih fokus ke ibadah. Namun setelah Syawal ini kita mengawal kembali, memulai kembali, dan tentunya sebagaimana diinformasikan di grup WhatsApp, di dalam grup kami sampaikan bahwa ada perubahan dinamika terkait dengan venue yang fit dengan apa yang menjadi kriteria penyelenggaraan protok ini, diantaranya yaitu paling pertama membuat nyaman bagi audiens dari sisi tempat duduk, udara, kenyamanan, noise, accessible, dan juga jatuh-jatuhnya nanti pada ticketing affordable, namun mendapatkan values yang bermanfaat, sehingga tempat ini perlu betul-betul tempat yang terjangkau secara ekonomik dan juga nyaman bagi audiens. Yang kedua adalah kriterianya bagi speakers, di mana sempat kita diskusi secara ideal speakers ini mendapatkan tempat di mana audiens ini tidak terlalu jangkauan jauh, jadi yang jauh itu meninggi sehingga semuanya tertatap. Kita sebut dengan undakan, jadi seperti bioskop. Makanya di awal-awal kita mencari venue itu adalah ke bioskop. Hanya memang setelah feedback bersama IO, kalau bioskop itu layar belakang ini bisa pudar ketika ada lampu spot pada speaker. Sehingga kita terus mencari, berupaya teman-teman panitia, dan juga secara budget itu cukup masuk. Adalah satu tempat setelah disurvei ke sana kemari, muncul yang namanya, sebagaimana saya informasikan kemarin, ada namanya Miss Cici. Miss Cici ini sebuah gedung kesenian yang di, namanya apa ya, restorasi atau revitalisasi, direnovasi oleh Pemprov Jakarta sehingga menjadi lebih
tampilannya seperti gedung teater yang nyaman, yang modern. Meskipun tempatnya masih di situ, tapi direnovasi. Dan surprise-nya adalah bagi kami panitia, affordable. Harganya bahkan sepertiga dari keumuman. Jadi kita mendapatkan harga yang cukup murah kalau dibanding dengan fitur-fitur yang ada. Kemudian juga parkiran, daya tampung juga 250 venue, hanya 250 seat. Hanya kemudian secara waktu ini full dan baru bisa itu di bulan Juli. Makanya tempatnya berbeda, tempatnya sudah difinalkan, tapi berdampak pada waktu, yaitu bergeser jadi 27 Juli. Dengan pertimbangan, saya diskusi, saya juga minta pendapat ke beberapa teman-teman panitia, termasuk kepada Om Pras. Kita tetapkan. Akhirnya, officially kita mendapatkan venue di Micici dengan waktu yang sudah final, yaitu bergeser menjadi 27 Juli. Di satu sisi ada keuntungan, yaitu kita lebih siap dari sisi panitia, persiapan, kemudian dari sisi jualan nanti kita promosi, maupun teman-teman ada persiapan setelah sesi liburan Lebaran ini, kita desainkan kembali, itu mengapa kami menawarkan satu treatment, yaitu enrichment. Enrichment ini yang kemudian membekali kita, sembari kita juga aktifkan kembali, giatkan kembali rehearsal per grup maupun rehearsal gabungan. Ini ada enrichment. Nah, enrichment ini yang sebagaimana saya sampaikan di dalam grup, berkenan, alhamdulillah para mentor akan memberikan enrichment. Dan berdasarkan enrichment inilah yang nanti kita jadi punya patokan. Idealnya sebuah pertunjukan atau sebuah performa protok seperti apa dari sisi delivery, konten, dari sisi being-nya, dari sisi self-organize-nya, dari sisi voice-nya, dari sisi koreografinya, dari self-organize-nya, dari storytelling-nya seperti apa. Jadi kakak-kakak mentor alhamdulillah berkenan untuk memberikan pengalamannya, experience-nya berdasarkan expertise-nya masing-masing kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan salah satunya yaitu pada malam ini kita buka disampaikan oleh Pak Prasetya Embrata yang merefresh kembali, dan saya juga butuh ilmunya, kita semua butuh ilmunya, bagaimana sih idealsnya sebuah persembahan protok itu seperti apa. Jadi teman-teman, mari kita siapkan diri kita untuk refreshment kembali, mengenrich diri kita terkait dengan peran kita sebagai speakers di protok. So, are you ready guys? Kalau ready, tandanya apa ya? Begini deh. Oke, Mas Bandar Tuyul, oke, semuanya oke. Yang off cam nggak apa-apa, oke. Prasetya Embrata, silakan Om. Terima kasih, Kang Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan apapun yang membuat teman-teman merasa tidak nyaman selama ini. Dan bagi teman-teman yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya, tapi belum saya balas di grup, memang hari ini sangat hektik. Saya ada kelas 12 hari diploma self-actualizations di Rotella, sehingga seharian ini ada di kelas, tapi juga cabut-cabutan ngurus yang lain. Jadi belum berkesempatan untuk membalas secara langsung ucapan teman-teman, baik yang DM sebagian maupun yang ada di grup sebagian. Malam ini karenanya saya tidak memiliki persiapan, tidak sempat untuk membuat apa yang akan saya sampaikan di malam ini tentang topik yang diajukan oleh Kang Pur, yaitu The Psychology of Protalk. Wah, ini the hearts of Protalk sebetulnya. Karena saya punya pengalaman ketika mengikuti Neurosematics Training Trainers di Hong Kong.
The Psychology of APG. Dengan mengikuti The Psychology of APG, ketidaktahuan saya terhadap ilmu neurosemantics yang sebelum-sebelumnya tiba-tiba terkuak. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan dengan The Psychology of Protok ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang nanti seperti apa jadinya. Nah, karena saya tidak menyiapkan materi apa-apa, saya hanya menyiapkan whiteboard kosong dengan PowerPoint, kertas putih, dan pen, maka saya sekarang ini lebih mewakafkan diri saya untuk 2 jam ini in random order seingat saya, sepenuh-penuhnya saya akan tumpahkan apa yang menjadi harapan dari Kang Pur dan teman-teman nanti. Dan ini juga tergantung dari seberapa teman-teman kurius, seberapa teman-teman menggali saya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kalau nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang tidak clear, perlu clarity. Nah, saya ingin memulai The Psychology of APG ini dengan persoalan waktu. Yang paling mudah kita bertirakat atau kita berlatih dalam keseharian mulai saat ini adalah kita berlatih untuk bertepat waktu, baik waktu tanknya maupun waktu durasinya. Latihan, ya tentu saja latihan perlu memberi ruang untuk salah dan keliru atau gagal, itu tidak apa-apa. Tapi kita terus punya semangat untuk latihan tepat waktu. Kenapa? Karena begitu kita sudah appreciate about time, apalagi sudah menjadi nama surat di Al-Quran, sehingga begitu pentingnya waktu itu, dia akan meleverage kejiwaan kita. Sebab apa yang nanti kita sampaikan di panggung adalah proyeksi dari kejiwaan kita, proyeksi dari siapa diri kita. Karena kita berpublic speaking tidak dengan kata-kata, tidak dengan performance act, itu ada di depan, itu etalase. Tetapi yang di belakang adalah kualitas suasana kejiwaan kita. Itu yang akan kita persiapkan mulai sekarang. Karena nanti, saat ini sampai dengan mungkin beberapa hari sebelum hari H, itu kita akan berlatih teknik. Teknik ini, teknik itu, teknik konten, teknik delivery, teknik slide, teknik suara, teknik koreografi. Tetapi beberapa hari sebelum hari H, paling tidak 3 hari sebelum hari H sampai 1 minggu sebelum hari H, kita perlu menyudahi latihan kita tentang teknik. Karena proses kita berlatih berulang-ulang ini akan terinternalisasi menjadi muscle memory kita, sehingga sudah menjadi respon otomatis tubuh kita. Nah, ini sesuai dengan sabda dari Bunga Reviliani, guru vokal saya. Pak, teknik itu dipakai hanya kalau latihan. Nanti di panggung lupakan teknik. Kenapa? Karena kita sudah memiliki cetakan yang kita cetak sendiri atas tubuh kita, cara berpikir kita, suasana kejiwaan kita, dan artikulasi-artikulasi yang akan keluar dari media-media informasi keluar, dari kata-kata kita, dari suara kita, dari nafas kita, dari tatapan mata kita, dari ekspresi wajah kita, dari postur kita, dari gesture kita. Nah, sehingga yang ada pada panggung nanti itu hanya satu.
the singing heart. Jadi ingat saja, satu saja, the singing heart, hati yang bernyanyi, hati yang gembira, jiwa yang tenang. Oh, itu sebentar lagi masuk ke berpulang kita kan, karena yang dipanggil adalah jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang, jiwa yang kokoh, jiwa yang sudah tidak memiliki persoalan dengan kelayakan, sorry, ketidaklayakan. Jiwa yang sudah terbebas dari keinginan untuk pamer, keinginan untuk membangun personal branding, keinginan untuk bahkan ditepuk tangani, diterima, terkenal, nambah followers, sudah tidak punya persoalan itu. Kita sudah terbebas dari jeratan-jeratan diri rendah itu. Karena yang ada tinggal kita mendermakan diri kita, mendermakan kehidupan kita untuk audiens yang saat kita berada di hadapannya, kita sangat luhurkan dan sangat hargai. Intensi kita adalah untuk memberikan satu ide, bukan untuk memaksakan ide, tapi melontarkan ide, karena tanggung jawab untuk menerima ide itu ada pada mereka. Kita hanya responsible to lempar ide, tetapi kita tidak bisa memaksakan ide kita, kita tidak bisa mengontrol pikiran kita dengan kata-kata kita, tetapi kita dapat melemparkan ide kita dengan cara-cara yang persuasif. Itulah sebabnya kenapa kita juga masih butuh konten yang persuasif, delivery yang persuasif, slide yang persuasif. Itu adalah ikhtiar terbaik kita. Bukan perfeksionis kita. Karena justru ketika kita terjebak pada perfeksionisme, di saat itulah kita jatuh kembali. Karena perfeksionisme, perfeksionisme itu berangkat dari insecurity, tidak safe jiwa kita. Takut salah. Nah, kita berani salah, memberikan ruang diri, berani salah, tetapi salah yang kita minimalkan karena kita sudah berlatih sepenuh-penuhnya. Kita aktualisasikan, kita keluarkan segenap potensi kemampuan terbaik kita ketika persiapan dan ketika di panggung. Pikiran kita itu saja. Tapi nanti kalau sudah kita lakukan yang terbaik itu kemudian salah, ora popo. We are human. Tapi jangan ngambil situasi kejiwaan itu kita panggil sekarang, sehingga nggak apa-apa nanti kalau saya salah juga nggak apa-apa, sehingga itu melalaikan kita dari berupaya terbaik ketika kita melakukan persiapan-persiapan ini. Nah, sehingga kita sudah bisa mulai kembali setelah kita libur Lebaran ini, membuka kembali perhatian kita, menaruh perhatian kita kepada persiapan protok. What we focus on will grow. The energy flows where attention goes, as directed by our intention. Maka kita kupas matriks protok diri kita masing-masing. Saya tidak tahu apakah teman-teman memberi makna protok ini apa untuk Anda. Tapi jangan biarkan
Kalau teman-teman masih ingat atau pernah tahu yang namanya hierarki dari Maslow, Abraham Maslow. Ini apa? Kebutuhan apa? The hierarchy of needs yang sebetulnya hierarchy of needs ini bukan ciptaan Maslow karena Maslow tidak pernah menyatakan ini sebagai hierarki. Tetapi ada muridnya yang kemudian menggambarkan ini sebagai hierarki. Ini adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan untuk survival. Kemudian kebutuhan akan safety, keamanan. Kebutuhan akan sosial, love, penerimaan. Kemudian kebutuhan akan status, esteem, kedudukan, pengakuan. Dan kemudian aktualisasi diri, self-actualization. Dan jangan lupa, dalam perkembangan berikutnya, di sini ada kebutuhan transendental. Kita komunitas provokasi, atau yang namanya kebutuhan di tingkat bawah. Kebutuhan survival itu kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan, seks, safety itu ya rumah, asuransi, keamanan pekerjaan, sosial itu untuk diterima. Jadi orang kalau sudah beres di nggak mikir nggak mikir lagi untuk makan, kemudian dia akan muncul emerge kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan untuk diterima, untuk connection dengan sosial karena kita tidak mungkin lepas dari sosial karena kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh orang lain. Makan dipenuhi oleh orang lain. Rumah, gaji dipenuhi oleh orang lain. Sosial dipenuhi oleh orang lain. Dan kemudian setelah kita diterima, maka kemudian kita punya muncul kebutuhan untuk signifikansi, untuk berbeda, untuk punya status. Dan ini disebut dengan kebutuhan defisiensi. Apa itu defisiensi? Kebutuhan yang muncul akibat kekurangan yang jika dipenuhi, disatisfy, maka dia akan menjadi nol. Jadi kalau kebutuhan itu muncul, posisi kita menjadi minus. Begitu dipenuhi, satisfy, maka dia akan menjadi nol, terpenuhi. Dan itu akan berulang terus. Ini disebut dengan D-needs, kebutuhan defisiensi. Nah, sementara self-actualization ini adalah kebutuhan being needs. Di mana ketika kebutuhan ini dipenuhi, maka yang terjadi bukannya menjadi nol, satisfy, justru kita more and more. Misalnya, ketika kita belajar, ini adalah salah satu kebutuhan self-actualization. Ketika kita belajar, begitu kita sudah tahu satu ilmu, kita semakin sadar bahwa, oh ternyata banyak yang saya tidak tahu. Sehingga saya more learning, more learning untuk kemudian menjadi tahu. Berbeda dengan kebutuhan survival ketika saya lapar, maka saya makan. Begitu makan, lapar hilang, selesai. Maka pemenuhan kebutuhan deficiency needs itu
1:1. Artinya kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau horny nge-seks. Nah, tapi ketika suatu kebutuhan, misalnya kebutuhan akan kedudukan atau diterima, ingin diterima dengan cara mengumpulkan banyak uang di sini, maka ini namanya neurotik karena kita memenuhi kebutuhan diterima dengan sesuatu yang bukan padanannya. Maka kita bisa merasa berharga ketika dapat centang biru, misalnya. Kalau tidak centang biru, merasa minder. Nah, teman-teman, kalau teman-teman rasakan, apalagi teman-teman yang sudah lama di provokasi angkatan awal, sebetulnya kita komunitas provokasi ini komunitas yang melatih diri kita untuk berada di posisi mana, coba? Tentu saja ketika kita berkomunitas kemudian kita berkolaborasi untuk ngerjakan satu proyek supaya kita dapat duit, supaya kita dapat job, kemudian sekedar diterima itu sesuatu yang ya niscaya saja. Tetapi kalau Anda perhatikan, kita sesungguhnya di komunitas provokasi itu mengajak diri kita untuk berada di level meta needs, yaitu self-actualization ke atas ini. Buktinya apa? More and more. Begitu kita udah bikin satu kegiatan, Gatot Kaca Stres, oh pengen lagi ada kegiatan berikutnya. Wah, belum pernah ada nih. Ya udah kita bikin TOS Ideas. Begitu sudah TOS Ideas, apa lagi? Wah, yang bahasa Indonesia, Protok, terus habis bikin apa lagi? Itu artinya sebetulnya kita sedang menyehatkan diri kita sendiri dengan kebutuhan-kebutuhan meta kita. Jadi komunitas kita ini ternyata bukan bukan atau perhatian kita tidak ke sini. Tapi kalaupun kita mendapatkan manfaat dari komunitas kemudian kita misalnya, oh akhirnya kita punya job, dapat duit, ngerjain proyek bareng, kemudian kita punya satu komunitas yang lu lu diprovokasi ya, keren tuh gitu misalnya. Itu kan esteem saja. Tapi itu bukan menjadi kejaran utama kita. Jangan pernah menjadikan deficiency needs ini sebagai purpose of life. Ini hanyalah alat kendaraan. Untuk apa? Untuk memenuhi meta needs kita. Nah, sehingga teman-teman, protok ini adalah sarana untuk kita memenuhi self-actualization. Bagaimana kita sepenuh-penuhnya. Jadi yang disebut dengan self-actualization itu apa? Yang disebut dengan self-actualization itu adalah ketika kita beroperasi sepenuh-penuhnya sebagai manusia, kita well function as human. Artinya kita ini bukan yang namanya self-actualization atau manusia yang punya teraktualisasi, terkeluarkan semua potensinya adalah bukan orang yang ditambahkan apa-apa, tetapi yang tidak diambil apa-apanya. Artinya kita beroperasi secara utuh. Karena kita sering mengambil diri kita oleh diri kita sendiri, kita sering menghalangi diri kita oleh diri kita sendiri. Kita merasa tidak layak, kita merasa dikendalikan oleh trauma-trauma masa lalu, oleh kemalasan, oleh macam-macam. Kita mengambil potensi diri kita sendiri, bukan bukan orang lain yang mengambil, kita sendiri yang menghalangi. Maka protok ini bagi pembicara, bagi supporting, bagi panitia itu adalah sarana untuk melatih diri kita menyelesaikan penghalang-penghalang diri kita untuk
sepenuh-penuhnya kita beroperasi. Maka mundurnya waktu kita ke Juli ini jangan melalaikan kita sehingga akhirnya kita nanti punya waktu sama dengan kalau nggak diundurkan hanya gara-gara kita lalai. Karena seyogyanya mulai bulan ini kita sudah promosi, sudah branding kegiatan protok kita ini. Dan ini bukan promosi. Kita perlu big. Kita lepaskan penghalang diri kita untuk menjadikan ini event nasional. Ini menjadi sesuatu yang besar. Big campaign. Not just selling the event. It's a big campaign. Nah, ini challenge kita ini. Ada paket itu. Nah, makna dan intensi teman-teman sekarang ada di mana? Apa makna protok bagi teman-teman sekarang? Apabila kita fokus kepada ini, insya Allah ini nanti akan datang dengan sendirinya. Nah, setelah makna bagi teman-teman apa protok, kemudian intensinya, tujuannya, niatnya, sasarannya, goalnya itu nanti seperti apa. Ini teman-teman silakan merumuskan sendiri. Misalnya saya dengan makna protok ini sebagai sarana untuk mendermakan, untuk membagian dari perubahan yang ingin saya contribute kepada society bangsa Indonesia yang perlu bersatu padu karena kita sebagai anak bangsa ini perlu punya kontribusi menjalankan misi mengapa kita dilahirkan di Indonesia, menjadikan our nation becomes human nation. Mungkin saya pernah menyampaikan ini dulu di awal-awal kan. Sebetulnya salah satu visi dari komunitas provokasi adalah menciptakan Indonesia ini sebagai human nation, yaitu bangsa yang dihuni oleh manusia, bukan bangsa yang dihuni oleh zombie, bukan bangsa yang dihuni oleh kadal, bukan bangsa dihuni oleh asu, tapi oleh manusia yang punya ciri ya sepenuh-penuhnya dia beroperasi sebagai manusia, self-actualization. Tadi, ini adalah misi dari komunitas provokasi. Dan namanya nation, bersama-sama we raise the crowd above. Pinjam istilahnya teman-teman tempa. Tempa raise the apa? Raise the Raise above the crowd. raise Raise above above the the crowd, raise above the crowd. Nah, siapa yang raise above the crowd? Ya the crowd bagi kita, the crowd. Jadi ini bukan untuk menggantikan atau menyaingi tempa, ini adalah untuk mengintegrate teman-teman kita ini untuk kepentingan ya society, kepentingan nation. Karena itu adalah kalau di Leo itu sesi pertama, yaitu value added, meanings and value added. We add meanings and value to others. Self. Jadi kalau kita tadi
ketika kita protok ini, meaning, kemudian intention, apa intentionnya, nanti menyampaikan dengan sebaik-baiknya kita, diri kita, dengan sebaik-baiknya being, sebaik-baiknya doing, sehingga gettingnya, havingnya adalah audience, audience yang inspired, yang inspired ketika kita menyampaikan kepikiran mereka, terinspire, dan dari inspire ini, dan ini sesuatu yang novelty, sesuatu yang asli dari kita, dengan cara-cara yang bukan seperti training, bukan seperti khotbah, bukan seperti menggurui, bukan workshop, bukan selling, tetapi daily conversations yang akhirnya membuat mereka itu change. Nah, sekarang self, siapa diri kita yang ada di atas, yang ada di forum Protok ini? Seorang yang siapa Anda? Siapa kita? Dengan state apa nanti di sana? Kepada audiens yang mereka beragam-ragam, mulai dari mungkin muda sampai tua, dengan berbagai macam profesi, berbagai macam latar belakang, tetapi kesamaannya adalah mereka ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan perubahan hidupnya, mendapatkan inspirasi yang tidak klise, yang sesuatu yang boleh jadi tidak mereka dapatkan di YouTube. Sehingga meaning apa, makna apa, pengetahuan apa yang ingin Anda lemparkan kepada mereka? Apakah sesuatu yang klise? Nah, kalau saya melihat dari rehearsal kita, isi dari yang teman-teman latihkan sampai dengan saat ini, maka konten teman-teman ini bagi saya belum ada satupun yang nyetrum sebagai sebuah ide novelty dan berbeda, newly to the world, minimal newly to your life. Sebagai konten dengan muatan what, why, how, dan what if, sudah sebagian besar sudah mulai mendekati. Tetapi sebagai sebuah ide, saya belum melihat sesuatu yang misalnya ya, Kang Nugi bicara dengan rasa. Sekian tahun lalu Riri sudah ngomong bicara tentang rasa. Tapi apakah harus memang betul-betul baru? Tidak juga. Maka masih ada kesempatan bagi teman-teman dalam beberapa hari ini merevolusi kembali atau mencari kembali. Kalau fokus, insya Allah saya punya keyakinan dapat sesuatu. Anda ini unik, kita ini unik, pasti ada sesuatu. Apa itu? Mas Doni, tentang supaya kita nggak kena mental. Bagi saya ketika
mengkurasi materi ini, ya di nurismatik mah itu biasa. Terserah mau ngomong saya sombong atau tidak itu. Tapi faktanya saya merasa ya itu biasa sih gitu. Ini sebuah challenge, sebuah provokasi dari saya untuk apa ya? Sesuatu yang masih bisa ketemu, bukan berarti sekarang ini salah. Mungkin ketemunya nanti itu adalah hasil dari perjalanan teman-teman sampai dengan detik ini. Daripada nggak persiapan sama sekali, mungkin perjalanannya masih panjang. Tapi ketika diintensikan, ada satu niat untuk menemukan core, menemukan signifikansi, menemukan uniqueness dari pengalaman Anda, dari ide Anda, saya punya keyakinan nanti akan ketemu. Nah, saya tidak tahu itu apa. Tapi kalaupun nanti tidak ketemu, masih ada kesempatan untuk berbeda. Yang berbeda adalah cara deliverynya, ceritanya, kejiwaannya, kejelasannya, clarity, gayanya itu masih banyak kesempatan untuk kita membedakan dari kalau kita mencari materi itu di umum. Mbak Hena misalnya tentang orang yang trauma karena trauma healing. Orang yang ketika berniat untuk menolong orang, ternyata orang itu malah tidak tidak siap untuk menerima, bahkan menjadi gangguan. Itu sesuatu fenomena yang sebetulnya ya biasa saja. Tapi itu tidak buruk. Artinya paling tidak audiens, kalaupun teman-teman akhirnya menyerah dalam tanda kutip, udah pada waktunya ternyata belum ketemu juga, ya sudah accept dengan materi yang ada, tinggal diperhalus, maka paling tidak materi-materi teman-teman ini merimain kembali, merefresh kembali kita sebagai pendengar, saya sebagai pendengar ketika mengkurasi. Oke, it's okay. It's okay dengan itu, tetapi rasanya masih ada sesuatu yang masih bisa lebih dari ini. Nah, ini silakan teman-teman mengeksplor, waktunya masih ada. Itu secara konten. Nah, state-nya, kalau state ketika latihan nanti sepanjang minggu ke minggu nanti kan akan muncul state tenang, state yakin, state flowing, state. Nah, itu secara umum, tetapi secara dari menit ke menit, Anda nanti kan akan memainkan state ya. Ketika state tentang problem, pasti Anda menyampaikan atau menggunakan state itu untuk mengartikulasikan pesan Anda kepada audiens sehingga audiens menangkap rasanya sesuai dengan state yang Anda ciptakan. Ketika kemudian menyadari kontemplasi, state-nya akan terasa di audiens. Ketika, aha, penemuan ini, kegembiraan ini, pencerahan ini juga terasa di audiens. Dan ketika prosedur, protokol, cara, proses, strategi, audiens juga bisa ngikutin rasanya. Dan ketika sudah what if menimbulkan state motivatif untuk melakukannya, baik ingin melakukannya karena mendapatkan sesuatu maupun melakukannya karena sadar ada risiko yang perlu kita hindarkan. What if? Sehingga semua materi teman-teman itu sesungguhnya perlu terterapkan di seluruh kesatuan dari Protalk Speakers. Jadi
tentang bagaimana membuat kita tidak kena mental, tentang bagaimana ketika kita bicara dengan rasa, itu bukan miliknya Kang Nugi doang, itu miliknya seluruh pembicara. Ketika membayangkan punya ide, yang ide kemudian didaratkan, grounded, ini punyanya Mbak Rifa, itu semuanya juga akan melakukan itu kan. Ketika sadar bahwa yang dilakukan adalah bentuk cinta, sehingga kita akan menahan rasa sakit, rasa apapun untuk mewujudkan cinta ini dalam perbuatan-perbuatan kita. Ini adalah materinya Mbak Diah. Itu juga kita miliki juga. Jadi sesungguhnya sebelum kita kayakan audiens, sebetulnya di antara kita sendiri sudah saling mengayakan. Jadi kalau malas untuk menghadiri rehearsal teman-teman yang lain, ya kita nggak dapat banyak. Karena proses protok ini sesungguhnya adalah sekolah kita. Tapi satu hal, meskipun demikian, teman-teman perlu menyisakan di dalam latihan satu peluru rahasia. Tidak dikeluarkan semua saat latihan. Jangan keluarkan semua saat latihan. Pengalaman saya ketika latihan, seseorang ini sangat excellence. Tapi begitu di panggung yang sebenarnya, hilang state-nya, hilang rasanya, hilang sequence-nya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Riri paham sekali ketika saya dulu siaran di Smart FM, kalau ditanya-tanya oleh Daril atau oleh waktu itu Mbak Nancy, wah, pembicara tamu itu menggebu-gebu begitu sudah siaran, udah loyo. Nah, maka simpan ketika latihan cukup 90%. Kenapa? 10% itu nanti peluru pribadi. Dan kenapa? Inilah. Berikan surprising juga kepada teman-teman pembicara. Jadi teman-teman pembicara ketika menonton pembicara lainnya, itu juga punya curiosity dan punya punya kejutan-kejutan, terkejut-terkejut. Nah, teman-teman perlu menyiapkan 10% peluru yang Anda gunakan untuk menghibur juga teman-teman pembicara lainnya, untuk membuat teman-teman pembicara lainnya juga penasaran. Seninya di sini. Jadi jangan keluarkan 100% ketika latihan. 90% saja. 10% rahasia pribadi yang ini akan aku berikan surprise kepada pembicara lainnya, apalagi kepada audiens. Waktunya 12 menit, maka berlatih untuk 12 menit dengan toleransi 30 menit, 30 detik. Artinya 11 menit 30 detik selesai itu dimaafkan. Tapi 12 menit lewat 5 detik itu tidak dimaafkan. Jadi betul-betul 12 menit tag habis selesai. Kelebihan waktu yang kita hasilkan itu adalah gangguan untuk pembicara berikutnya, untuk pengisi acara berikutnya, untuk host, karena host menjadi kebingungan, kerepotan untuk mengatur waktunya. Jadi jangan salah, kenapa di awal tadi kita bicara tentang ketepatan waktu, dan ini menjadi sesuatu yang kita
Usahakan terus. Ini sebuah rahasia saja ketika kemarin, bukan rahasia, wong saya bocorkan kok jadi bukan rahasia. Ini sebuah cerita saja. Jadi pada saat saya dengan Bu Mariani yang kemarin melakukan kolaborasi antara inti makna dengan metamind, ketika kita membuat rundown, maka di metamind itu biasanya break di awal untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang terlambat datang ke kelas. Oh, rupanya culture di Metamind di Bu Mariani mengakomodasi keterlambatan. Dan ternyata Bu Mariani kemudian menyadari bahwa inti makna terkenal dengan tepat waktu, sehingga di-acknowledge. Ya, kan inti makna kan tepat waktu. Jadi ya sudah, kalau gitu kita juga mulai tepat waktu dan istirahatnya, breaknya itu jam 10. Artinya reputasi tentang ketepatan waktu ini sudah kita miliki ya. Inti makna itu kan sponsor atau endorser dari komunitas provokasi karena bagaimanapun juga inti makna memproduce anggota komunitas provokasi melalui kelas Leo. Nah, teman-teman, tentang waktu ini kita ketika berlatih akan meleverage kejiwaan kita karena dari situ kita menjadi terlatih untuk menata, terlatih untuk berpikir, berstrategi, mengorganize, mengurutkan, mengalokasikan, membuang apa-apa yang mubazir, mengintikan, sehingga waktu kita 12 menit high quality. Nah, ini matriks kita sudah bahas, meaning, intention, self, state, who, others, time, kapan, durasi 12 menit, di mana nanti di masjid. Dan kalau latihan tentu di mana saja. Nah, sekarang powernya, skillnya yang perlu kita miliki. Kalau di panggung nanti, jadi begitu teman-teman dipanggil namanya, Dwi Kishan atau Bambang Ibeng Haryadi, maka datang dari panggung sebelah kanan, tangga kanan, atau wilayah kanan, seret, sejenak beberapa detik saja, terserah masing-masing Anda punya strategi sendiri, apakah Anda akan diam, senyum, menyapu perlahan audiens, dan sebelumnya Anda sudah state management, Anda siapkan matriks Anda, genius state Anda, kalau perlu nanti kita praktekkan di rehearsal, kita bikin genius state sama-sama. Nanti akan dipandu di sini ada Irfan, kalau nanti datang bisa memimpin meng-create genius state. Nah, sudah betul-betul menganggap kita sedang berada di tengah-tengah audiens yang akrab. Karena kejiwaan kita sudah kita pasang seperti itu, sudah langsung mempercepat kita engagement dengan audiens. Siapa, apa makna mereka bagi saya? Apa makna ucapan saya bagi mereka? Apa makna kehadiran saya di hadapan mereka? Itu semua nanti di-create di Genius State Matrix. Nah, kemudian dengan cinta di sana dan singing heart, betul-betul menyampaikan rasa melalui kata-kata kita. Nah, terserah nanti ada mulai dari mana. Oh. Mungkin ada yang pakai pantun boleh, mau cerita langsung boleh, peragaan tertentu boleh. Waktu Dr. Zaidul Akbar
di TOS Ideas itu pakai rokok, tapi nggak pakai di Sumet ya. Kemudian waktu di Protok di Balai Kartanegara, Pak Nindiarto itu pakai sulap. Boleh, apa saja sebagai gimmick untuk Anda mengengage audiens, building rapo, grup rapo dengan audiens, mengajukan suatu pertanyaan kontemplatif, tapi bukan pertanyaan retorik, pertanyaan kontemplatif, misalnya apakah Anda waktu kecil pernah disabet sapu oleh ibu Anda? Itu adalah pertanyaan kontemplatif. Tapi kalau apakah Anda ingin sukses? Wah, itu pertanyaan retorik. Itu sudah memuakkan itu. Maka hindarkan juga hal-hal klise. Nah, selama Anda berinteraksi, engage dengan audiens, posisi Anda itu tidak bergerak, tidak maju mundur, kiri kanan, kalau tidak ada maksudnya. Jadi kalau hanya mengisi panggung supaya tidak kosong, memang ada sekolah public speaking yang mengajarkan itu, dan itu juga tidak salah, tetapi gaya kita tidak demikian. Kenapa? Karena ketika saya berada di depan audiens, audiens kan begini. Begitu saya mendekati posisi di sebelah kiri saya, maka saya sedang disengage dengan yang di kanan saya. Ketika saya sedang ke arah kanan, oh saya balik ya. Ini teman-teman, saya perlu membalik. Ketika saya berada di kanan, ya kanan, berarti kanannya Anda ya. Ini berarti kan kiri saya. Ketika saya berada di kanan, maka saya sedang disengage dengan yang di kiri. Ketika saya berada di kiri, maka saya sedang disengage dengan yang di kanan. Apalagi kalau gaya penyanyi. Pembicara kemudian dengan atas nama supaya membaur dengan audiens, turun dari panggung kemudian berjalan ke belakang. Maka sedang disengage dengan yang di depan. Jangan salah, saya pernah melakukannya dan itu kesalahan. Maka supaya tetap engage, kita selalu berada di center. Ketika berada di center, dengan mata yang memang engage dengan mereka, meluhurkan mereka, mencintai mereka, humble, rendah hati, dengan voice projection, bagaimana nanti akan ada latihan. Latihannya nanti kalau sudah ada latihan offline di sini, kita cari tempat yang luas, berjarak kira-kira 20-30 meter. Nah, coba. Atau, Kang, di panggung nanti, Miss Cicih Mhm. nanti, Mhm. dari panggung ke yang paling belakang, kira-kira jaraknya berapa meter? Ada 50 meter, Om. Nah, kalau gitu nanti kita akan cari posisi 50 meter. Dan Hmm. Anda di ruang terbuka itu ngomong dengan voice projection dari perut, nanti akan dilatih oleh Mbak Riri, Hmm. terdengar nggak di sana? Hmm. Kalau nggak terdengar, latihan supaya sampai terdengar. Nah, Tapi kalau bukan itu teriak ya, Om. terjadi, nanti di panggung nanti sudah nggak pusing lagi. Karena dengan tatapan mata Anda, jadi gini, Rasulullah itu, semua sahabatnya, itu merasa bahwa Rasulullah itu yang paling dekat adalah dirinya. Hmm. Nah, begitu juga nanti kita membuat setiap orang yang berada di pojok manapun, di posisi manapun, itu intim dengan kita. Dan itu tidak mungkin kalau kita bergerak ke sana sini tanpa maksud. Kecuali kita sedang mengilustrasikan sebuah peristiwa kronologikal.
waktu itu saya begini, kemudian saya ke sini, lalu saya mendapatkan ini. Itu chronological, boleh kita ke depan. Atau kita maju, mundur, tapi ada meaningnya. Namanya semantic space. Semantik koreografi. Koreografi yang punya makna. Dan teman-teman perlu, nah, jadi kalau ini Anda sedang bicara, speak, maka Om Prafnya hilang. Terpental. Sepertinya signal di Rotella. Wait, tak, ini. Sebentar. Bu Asti sudah tidak di Rotella ya? Emang selama ini di Rotella. Ah, sip, 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 sip. Sambil menunggu Om Pras masuk, teman-teman nanti untuk rehearsal, ini Mas Dwi bisa on cam nggak ya? Em, Latihan rehearsal untuk personal itu, di sini siapa yang ada kendala dengan Facebook ya? Karena setelah kita pertimbangkan, sepertinya, sepertinya Facebook ini sangat efisien di pengalaman yang sebelumnya. Facebook Group, jadi private. Ada yang kendala dengan Facebook ya? Atau yang nggak punya akun Facebook? Punya saya sudah saya tutup, Kang. Tutup. Jadi memang sudah goodbye. Instagram itu bukannya perlu connect ke Facebook ya? Iya Perlu, sih. cuma itu pilihan sih sebetulnya. Yang Hmm. dari Instagram connect to Facebook itu pilihan. Hmm. sorry. Nggak apa-apa. Sinyal Ya, ya? ternyata laptop saya 0%. Nah, iya, Lupa sama. nyot. Sekasus dengan aku. Kok bisa sama sih? Sama sih. Ya. Sampai mana tadi? Oke, sampai sini ya. Nah, ketika speak, yang pertama adalah state Anda perlu grounded. Grounded ini being center. Nggak ada. Bisa kiris? Being center itu artinya nggak badan itu betul-betul center. Kayak kalau ada kan boneka yang dikasih pemberat di bawahnya itu kan kalau diginin ke sini lagi, ke center lagi. Nah, itu adalah being center. Jadi jadi menghindarkan gesture kita, tubuh kita yang ringan, yang terlalu apa ya? Yang nggak being center, yang nggak grounded. Karena di sana pusat gravitasi tubuh kita. Jadi kita gunakan supaya kita memiliki power. Itulah sebabnya tidak kemana-mana kalau tidak ada artinya. Seperti juga begadang. Jangan begadang kalau tidak ada artinya. Nah, kalau latihan yang biasa yang saya terapkan, coba aja latihan sambil ngomong dengan gesture. Ini taruh gelas plastik yang melamin ya, bukan plastik yang aqua ya. Itu terlalu ringan. Gelas plastik melamin taruh di atas kepala dan Anda sedang bicara di audiens. 5 menit saja. Itu latihan untuk menjadikan diri Anda menjadi grounded. Mungkin saya pernah share waktu Mas Jose latihan karena saking terlalu
ringkih badannya, akhirnya saya taruh, dan itu yang menjadi latihan untuk menjadi being center. Kemudian Anda perlu get real, otentik diri Anda apa adanya. Maka untuk get real, selesaikan banyak persoalan-persoalan kejiwaan di dalam diri Anda. Kemudian perlu uninsultable. Apa itu insultable? Uninsult. Tidak mudah terinsult, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terintimidasi. Nanti latihannya sejak sekarang. Being centered, getting real, uninsultable. Kemudian accepting incompetency. Ini mencegah Anda dari perfectionism. Kemudian gloriously fallible. Artinya, kalau nanti ketemu salah, berbuat salah, gimana cara bangkit dari kesalahan itu? Kan sering kita misalnya ada orang tiba-tiba keselengkat jatuh, dia ternyata malah break dance. Itu sebenarnya bagian dari gloriously fallible. Bangkit dari kejatuhan yang glorious, yang elegan. Kemudian Anda perlu juga being present. Nah, ini sudah umum lah ini. Being present, hadir betul di saat ini, dan kemudian efisien. Nah, saya ingin menyoroti teman-teman ketika latihan ini masih banyak kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak efisien. Pengulangan ide atau kalimat yang bertele-tele. Nah, kita perlu latihannya begini. Ketika ada satu ide mau menyampaikan suatu drama peristiwa, dan kemudian kita buat skripnya, pertama kita cek ini tentang apa, ide utamanya apa, yang ingin saya sampaikan kepada audiens ini apanya. Nah, kemudian cek kalau ada nggak kalimat-kalimat yang belum belum membuat theater of mind dari audiens itu menangkap peristiwa ini. Kalau belum, tambahkan kalimat apa yang paling mudah ditangkap, mudah digambarkan dalam theater of mind dari audiens. Nah, kalau sudah ditambahkan, sekarang waktunya kita kurangi. Ada nggak kata-kata atau kalimat yang kalau ini kita tidak pakai, cukup dengan satu yang ini saja, itu sudah mampu menggambarkan theater of mind menggambarkan drama di theater of mind dari audiens. Kalau ada yang dikurangi, kurangi. Maka simple is power. Simple is more. Semakin kita simple, semakin kita akan mempunyai daya kekuatan yang lebih besar. Tapi untuk menjadi simple, kita ribetkan dulu memang. Nggak apa-apa, kita ribetkan, nanti kita bikin simple. Struktur katanya, kosa katanya, dan jangan lupa aturannya. Mengubah, bukan merubah. Makanya kalau saya nyanyi demi waktu, itu ada kata merubah. Saya nyanyi dengan mengubah, bukan dengan merubah. Bagaimana penggunaan elu-elu gue? Elu-elu gue boleh dipakai kalau dia merupakan kutipan dari conversation.
Tapi jangan ngomong lu gue kepada audiens sejak awal. Menjadi satu gaya bahasa utama utama Anda dengan audiens meskipun merasa dekat. Karena misi kita adalah untuk menaikkan derajat kata-kata kita. Ingat, kata-kata kita adalah cermin kejiwaan. Ketika kita naikkan derajat kata-kata kita, insya Allah kita juga akan menaikkan derajat kejiwaan kita. Dan sesuai dengan misi kita, meluhurkan bangsa kita. Jangan sampai kita biarkan penjajahan dunia atas Indonesia melalui degradasi kualitas-kualitas kehidupan yang dari jiwa yang dalam menjadi jiwa yang artifisial, dari ide yang dalam menginti menjadi ide yang receh-receh. Kita ini bangsa besar, bangsa yang sokoguru, bangsa yang penuh dengan filosofi, bukan bangsa goyang duyung. Ini adalah state utama yang perlu teman-teman bangun. Nah, lalu apa skillnya? Skillnya yang pertama tentu saja tentang membuat meaningful content. Sorry, saya waktu itu sudah membuat yang disebut dengan model amplop. Ini copyright saya ya. Teman-teman kalau mau mengajarkan perlu izin kepada saya. Jadi kalau kita merancang sebuah konten, ceritanya adalah dulu bagaimana, terus sekarang bagaimana, atau sekarang bagaimana, masa depan bagaimana. Present state, desired state. Maka cerita itu dimulai dari sini kan. Maka ini tentang why, latar belakang. Nah, biasanya cerita itu tentang problem, tentang keterbatasan, tentang kegagalan, sampai menemukan satu aha moment sehingga terjadi titik balik. Nah, yang membuat titik balik itu apa? What? Nah, ketika Anda kemudian me- mengimplementasikan, akhirnya di presence di desired state itu terjadi apa? What if? Efek. Nah, ini memudahkan kita untuk mengatur sequence dari konten kita. Nah, ini juga merupakan kalau saya pelajari ketika saya bergabung dengan teman-teman storyteller, mostly storyteller itu bangunannya seperti itu. Terserah teman-teman nanti pakai pakai teori storytelling yang mana, terserah. Tetapi nanti akan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar story, tetapi framesnya, meaningnya itu ada di mana. Meaningnya ada di sini, efeknya ada di sini, latarnya ada di sini, dan seterusnya. Jadi tentang meaning content. Kemudian untuk membuka keran sumbatan dan Anda melakukan connection dan kemudian engagement, itu ada grup Bravo. Ngapain nanti Mas Andre yang akan ngajarin.
Apakah dengan bercanda seperti apa, melemparkan pernyataan atau pernyataan tentang data yang mencengangkan atau sebuah peristiwa yang apalah memalukan atau menyedihkan, mengecewakan dan apapun itu. Dan jangan terjebak kepada ngomel, kepada curhat, kepada nyampah. Jangan ngomel, jangan curhat, jangan nyampah. Tapi cerita, story. Story. Nah, kemudian disampaikan dengan voice yang seperti apa? Voice ini tentang volume, tentang intensitas, tentang timbre, tentang irama, tentang intonasi, tentang kecepatan, tentang energi. Nah, kemudian bagaimana energi ini sampai kepada audiens, namanya inducing states. Inducing state. Story itu sendiri sudah inducing state. Voice Anda menciptakan inducing states. Gesture Anda, body Anda menciptakan inducing states. Pertanyaan-pertanyaan kontemplatif menimbulkan inducing states. Nah, kemudian semantic space. Semantic koreografi. Bagaimana Anda menggunakan space, menggunakan gesture, menggunakan posture untuk menguatkan pesan-pesan Anda, message Anda, meaning Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan framing namanya, framing. Framing itu adalah seberapa kaya konten Anda berisi makna, value, makna. Jadi kalau story Anda panjang, tapi nggak ada frame-nya, nggak ada maknanya, ngebosenin, kering, disengage. Jadi pastikan dalam story Anda itu perlu memberi makna apa di sana, mau menyampaikan apa sih? Menyampaikan value apa? Menyampaikan hope apa? Menyampaikan rule apa? Menyampaikan ide apa? Menyampaikan konsep apa? Itu pastikan bahwa kaya dengan makna. Jangan sampai hanya story saja. Orang nggak butuh story. Story itu hanya kendaraan. Story itu hanya bungkus untuk menyampaikan isi. Nah, pastikan bungkus itu menegaskan isi. Jangan sampai audiens tertipu dengan indahnya bungkus, tapi isinya nggak ada. Atau justru bungkusnya terlalu buruk sampai orang juga tertipu. Dikira bungkus itu isi. Padahal bungkus itu ya bungkus. Akhirnya orang tidak mendapatkan isi. Nah, di enrich dengan selain tadi story, question, quotes, humor, apa, terserah Anda mau bikin apa di sini. Saya kira sekian dulu teman-teman. Kita masih ada waktu untuk berdialog. Silakan. Silakan bagi teman-teman yang butuh bertanya, mengclearkan dari apa yang Oh, dipaparkan. saya selesaikan. Ya. Begitu Anda nanti sudah
punchline, set, mundur silam. Biarkan audiens itu, ah, udah selesai. Tanpa sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Udah ya. Wassalamualaikum Mohon maaf, warahmatullahi ada wabarakatuh. kesalahan-kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Silakan Pak Sibeng. Iya, suara terdengar? Terdengar. Terdengar. Iya, tadi eh, yang berupras soal ruang 10% untuk surprise ya, untuk kejutan yang disimpan, tidak untuk eh, diperlihatkan dalam latihan. Nah, itu Hmm. sebaiknya apakah itu berimplikasi pada misalnya kita latihannya yang rutin nanti 12 menit, kita bisa jadikan 11 menit. Sehingga 1 menit itu kita sisakan yang 10% itu untuk menaruh kejutan itu. Misalnya di awal atau di akhir atau dua-duanya. Misalnya 5% di awal, 5% di akhir atau boleh di tengah atau bagaimana secara teknis apakah kita dalam latihan sehari-harinya nanti yang rutinnya ini sebelum offline 12 menit kita 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 potong aja jadi 11 menit atau mungkin lebih kurang lagi untuk menyisakan 10% itu supaya nanti kalau kita udah 12 benar-benar latihan rutinnya 12 tinggal kita kalau nanti pada saat tampil kita mau kasih kejutan surprise dan sebagainya nanti malah jadi kacau ininya apa sequence-nya apakah kira-kira seperti itu. Bagaimana Tidak. Ya. ya. Pada saat latihan tetap 12 menit. Hanya kita tahu, ini teman-teman perlu punya punya politik dan strategi di sini. Tapi kita tahu bahwa ada bagian pengganti. Ini gue lempar ini dulu, tapi nanti yang bagian ini gue ganti sama ini. Dan itu bukan berarti 10% artinya menyisakan 1 menit. Iya, kalau 1 menit itu, ini 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 spekulasi loh. Teman-teman itu perlu yakin bahwa yang 10%, 5 sampai 10% surprising itu akan menguatkan, menaikkan kualitas speech Anda. Jangan sampai karena disimpan, kemudian begitu dikeluarkan mengambiarkan apa yang sudah disampaikan 11 menit sebelumnya. Ya. Hati-hati. Ya. Ini, ini kalau mau berpolitik dan berstrategi dalam speaking ini seperti itu. Nah, ini disampaikan Mas Pri GS ketika kita semua ini rehearsal Gatot Kaca Stres. Mhm. Jangan semua Anda keluarkan. Mhm. Keluarkan humor, keluarkan apa yang itu juga akan surprising. Jadi bisa bentuknya humor, bisa bentuknya kontemplasi yang sangat inti. Kalau Anda punya, kalau nggak ada ya sudah. Kalau Anda nggak yakin juga, atau misalnya Anda sampaikan hanya kepada mentor juga ya, yang Anda percaya ya boleh juga. Untuk konsultasi ini kira-kira akan menguatkan atau tidak, itu boleh. Tapi jangan dikeluarkan saat latihan, sehingga teman-teman yang lain tuh udah tahu 100% isinya, sehingga teman-teman yang lain itu justru keluar dari ruangan. Iya, kalau yang krusial kayak saya pikir yang di awal ya, terutama di awal karena mungkin ada tadi kecenderungan kita ingin ingin tadi apa dapat tepuk tangan itu dengan apa rapor yang berlebihan akhirnya bisa dragging gitu sehingga waktunya itu bisa bisa apa habis untuk Itu yang karena tadi kita saya terpukau ya. Ya, itu yang saya sampaikan. Hati-hati ketika kita berada di sini, kita tujuan protok itu ada di sini, kita akan jadi ini. Mhm. Mhm. Hati-hati. Supaya kita sehat, kita fokus ke sini. Maka bersihkan teman-teman kalau masih pengen. Bukan berarti kepengenan itu nggak boleh, boleh. Ya.
Tetapi jangan sampai kepengenan itu mengikat kita, sehingga kita tujuannya di situ. Kita upayakan ini menjadi tujuan protok ini. Kita ingin diterima, kita ingin ditepuk tangani. Begitu berusaha untuk ditepuk tangani, ternyata tidak ditepuk tangani karena garing, jatuh kita di sini. Makin erotik. Iya. Nah, itu. Ya, kalau di stand up comedy ada istilah don't try to be funny. Ya, don't try to be funny. Iya. Jangan dilucu-lucukan, malah jadi tidak lucu. Karena orang akan jadi muak malah. Jangan disedih-sedihkan, Ya, jangan disenang-senangkan, biasa saja. Karena kekuatannya pada cerita yang disampaikan dengan kendaraan ekspresi dan state voice dan seterusnya. Nah, tertawa dan sedih adalah keputusan penonton, ya, bukan ya, kita yang mendramatisirnya. oke. Ya, Thank you. Thank you. Thank you, Mas Ibeng. Sebelum lanjut ke Mbak Andriani dan juga pertanyaan dari Mbak Resti, kita sepakati terlebih dahulu, teman-teman, kita mulai jam 19.30, yogyanya selesai pukul 21. Apakah oh, mau selesai lanjut? pukul 21 ya? Ya, nggak apa-apa, Om. Artinya ini 21.15, sepakatkah? Karena tadi kita mulai terlambat. Sepakat. Sepakat. Ya. Aku Maka sepakat. sebelum ke Mbak Andri, ada Mbak Resti dulu nih Om, pertanyaan mau tanya. Oke. Bagaimana jika kita bisa tahu ide kita sudah cukup unik atau new atau belum? How do we know? Riset, Bisa. riset. Mhm. Teman-teman main di Mhm. YouTube, di Facebook, di search aja. Ada nggak? Kalau ada, cek dalamnya. Oh, ternyata hanya judulnya saja yang sama, tapi isinya beda. Ya sudah, Hmm. nggak masalah gitu. Mhm. Sebatas kita sudah riset lah. Kalau ternyata di kemudian hari, ternyata riset kita sebetulnya nggak menjangkau yang nggak terjangkau, ya ya sudah. Ya itu Mhm. usaha terbaik kita. Mhm. Mhm. Ya. Walaupun kita riset, toh audiens juga belum tentu riset juga kan. Tapi asumsikan mereka cerdas sehingga kita tidak me- me- menganggap audiens bodoh, Mhm. tapi juga tidak menganggap audiens itu dewa-dewa amat yang tahu segalanya. Karena kita Mhm. pasti ada batasan, mereka nggak tahu kita. Mhm. Mhm. Mbak Andri, silakan. Saya nggak tahu Mas Pras, apakah yang mengalami hanya saya atau semua begitu. Setiap kali saya baca kembali skrip saya, rasanya malah tambah muak gitu. Maksudnya gimana? Tambah muak ini gimana? Yang dibalik rasa muak itu ada pemikiran apa? Artinya begini, mungkin mungkin berbarengan dengan loading pekerjaan yang mengalami kegagalan di banyak hal begitu ya. Mhm. Artinya kemudian saya mempertanyakan diri saya bukan lagi audiens harus tepuk tangan atau apapun, tetapi lebih pada saya bisa kasih apa sih dengan cerita seperti ini? Sepertinya Jawaban. cerita ini konyol konyol banget gitu. Sepertinya nggak layak nih. Nah, discounting discounting itu tuh penuh sekali di kepala. Tapi saya saya berupaya untuk setiap hari itu berusaha mengefisiensikan kalimat dan kemudian akhirnya mengubah-ubah terus gitu, Mas. Skripnya tuh jadi berubah terus, Mhm. terus ya ya penuh begitu, terus akhirnya melo. Terus ya stuck, tetapi setiap hari sebisa mungkin saya baca begitu. Tapi sudah tidak lagi memikirkan saya harus stage apa, tapi seperti kok meaningless sekali ya gitu. Lah bla 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 seperti itu. Apakah itu proses yang wajar? Terus sampai di titik mana kemudian kita berhenti begitu, bahwa ini adalah the best yang bisa kita berikan begitu. Jadi belum belum lari kemana-mana, justru masih di skrip saja sudah goblok banget gitu. Tapi kok gobloknya nggak sembuh-sembuh gitu loh Mas. Itu aja sih.
You are on the right track. Karena kalau kita sampai merasa bahwa cerita isi pembicaraan kita sudah the best, ya kita ya discovery kita nggak ya berhenti kan. Jadi nggak apa-apa Mbak. Memang pada pada itu fenomena yang umum. Ketika kita menulis buku aja coba. Coba kalau nulis buku itu, kita tulis dulu di awal, kemudian nanti kita baca ulang kan, kita baca ulang lagi, oh iya ini apa lagi yang perlu kutambahkan? Nggak apa-apa. Nanti setelah ditambahkan kan akhirnya dikurangkan, diintikan. Sebenarnya dikurangkan itu bukan dikurangkan apa-apanya, tapi diintikan mana-mana yang menjadi kendaraan, selama kendaraan itu sudah efisien, ya sudah pakai itu. Kalau kalau kendaraan itu masih terlalu banyak banyak variasi, banyak ornamen, padahal kita nggak butuh, ya sudah kita lepaskan saja. Nanti lama-lama kita akan mengefisien. Tapi ya nggak apa-apa, Mbak. Memang saya juga sering mengalami itu kok. Bikin materi apa ya misalnya, oh bikin kemarin yang ikut Listen and Provoke siapa? Mas Rifki kan? Mas Rifki, Listen and Provoke. Coba pengakuan saya apa? Masih apa meraba-raba gitu. Masih meraba-raba juga. Bahkan suatu training yang sudah paten, sudah disahit, kemudian wah disampaikan oleh dua NS trader, saya masih meraba-raba, masih kayaknya masih ada deh yang. Tapi ya sudahlah, saya cukup. Saya dalam prosesnya, dalam menyiapkan, kayaknya masih ada yang kurang, masih ada yang kurang. Sampai pada satu titik, oke, ya sudah aku siapkan ini, yang sekian persen aku wakafkan diriku nanti di forum. Aku kalau bisa jawab, aku jawab. Kalau enggak, ya nggak usah jawab. Udah gitu aja. Nah, maka hati-hati terjebak kepada perfeksionis, kesempurnaan. Kalau tadi menyadari saya kena discounting, maka cara mengobati discounting adalah dengan appreciating. Nggak apa-apa, di satu sudut pandang, "Oh, ini asumsikan ini nggak ada apa-apanya. Bagi audiens yang apa. Kemudian seandainya saya hargai diri saya lihat dari sudut pandang seperti ini, aku akan melihat apa? Nanti akan terjadi negosiasi sendiri di dalam diri kita, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil apa. Nah, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai begini, Pak. Dan ini subjektif, nggak ada ukuran patennya. Mbak Andri pernah nulis lagu, bikin lagu. Nah, Ingat proses membuat lagu itu. hmm, Antara lirik awal dengan jadinya, beda atau sama? beda. Beda. Ketika di awal, itu merasa nggak serak kan? Mm-mm. Kemudian terus diubah-ubah-ubah juga dengan nada sampai pada saat merasa, wis, wis enak. Hmm. Perkara ternyata lirik lagu ini dijadikan bahan Leo untuk contoh lirik yang tidak bertanggung jawab, itu urusan urusan berikutnya kan. Tetapi ketika kita sudah meyakini bahwa ini terbaik, kemudian ini wes enak nih, mau tak tambahkan lagi kok kayaknya malah jelek. Makanya tadi kenapa di panggung kita menggunakan satu umbrella state, yaitu singing heart, hati yang bernyanyi. Supaya enak, supaya ketika kita di panggung itu kita bernyanyi dengan nikmat. Jangan lagi memikirkan yang gue sampaikan ini berguna atau enggak ya. Itu
tinggalkan, putuskan seminggu sebelum hari H. Nah, seminggu sebelum hari H, yang enak itu seperti apa? Mungkin seperti itu patokannya, Mbak. Mas Pras, boleh izin menambahkan sedikit, Mas Pras? Boleh, boleh, boleh. Oh, malam Mbak Andri. Halo Mas Sandra. Iya, I feel you Mbak, I feel you. Menjadi mewek terus nih loh Mas Sandra, gara-gara Mas Sandra nih. Aku punten mau berbagi tips sedikit untuk membantu berdasarkan pengalaman saya. Bisa jadi yang sedang dirasakan oleh Mbak Andriani adalah kehilangan excitement atau terjadi kejenuhan karena proses repetitif. Hmm. Sehingga kejutan-kejutan itu kayak sudah terpola di kepala, jadi merasa nggak ada kejutan lagi. Nah, saya ada beberapa yang pernah saya lakukan, karena dulu saya itu ketika mengisi, ada salah satu materi dari Kubik gitu ya, yang memang di momen itu saya harus cerita sedih, Mbak. Menceritakan satu pengalaman yang masuknya ke state alpha. Ketika pertama kali saya cerita itu, oh itu dapat banget. Terus kemudian setiap kali saya membawakan materi itu, saya ceritakan ulang. Di training kelima, keenam, excitementnya hilang, Mbak. Yang tadinya saya bisa sampai, waduh, kebawa sampai ke perasaan, keenam, ketujuh kok garing ya. Hmm. Sampai saya di training ke-12, ke-13, mulai malas membawakan story itu lagi. Hmm. So, I feel you, Mbak. Gitu. Nah, ada satu yang mungkin bisa menjadi tips. Yang pertama, coba Mbak Andriani berpindah tempat ketika pengen membuka file atau story tentang itu lagi. Jangan di tempat yang sama. Misalnya biasa Mbak pengen lihat lagi artikelnya Mbak atau tulisan Mbak di laptop yang sama, duduk di tempat yang sama. Coba diupayakan pindah dulu. Yang kedua, jangan dibaca terus, jangan dihafalkan. Ambil satu potongan cerita story yang di awal, misalnya dibagi dalam 3 tahap. Yang di awal, ambil dulu, lalu diceritakan secara konkret, kayak ngobrol sama temen ketika misalnya lagi di kendaraan, lagi ngopi, ceritakan satu part yang itu langsung disampaikan ke temen, dan lihat responnya. Mbak Hmm. akan menemukan kembali excitement di situ ketika ternyata cerita Mbak direspon mereka. Itu kerasa banget, karena Mbak berada dalam ruang lab saat ini. Dan Mbak mengulangi itu sehingga ada self-talk di kepala yang mengatakan discounting dan lain sebagainya. Coba ambil satu part cerita pertama itu, terus lagi ketemu sama teman, gue mau cerita sebentar dong, gue tuh dulu bokap gue tuh, bapak gue tuh orangnya keras banget tau gak sih, gini 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 gini, dia tuh selalu minta gue tuh harus tegas gini 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 gini, lu pernah gak sih ngalamin kayak gini gini, terus lihat respon mereka tuh, nanti Mbak akan menemukan bahwa kadang-kadang yang bosan tuh cuman kitanya, tapi orang lain belum tentu bosan dengan cerita itu. Hmm. Yang Mbak perlukan adalah mengubah situasi, tempat, keadaan, dan bertemu dengan real people yang mereka akan merespon dengan matanya, terus kemudian senyumnya, dan disitulah Mbak akan menemukan kembali excitement itu. Punten agak panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Terima kasih Mas Sandra. Eh, maaf, boleh satu lagi nggak? Agak teknis saja, mungkin lebih ke panitia ya, bukan ke ke Mas Pras, ke Kang Pur. Soal Boleh. urutan urutan tampil itu apakah sudah fix atau masih digodok lagi? Dari masing teman-teman aja kan belum fix pelatihannya, belum sering, Oh ya, belum tahu oh kita ya, untuk mengurutkannya, sequence-nya belum masih, Bang. belum ya. Oke, siap. Ya. Kompras, Pamungkas. Saya Pamungkas ya. Nah, ki- kalau kita sudah membangun konten sesuai dengan yang kita yakini bahwa ini berubah atau mengubah
itu bisa membawa kepada perubahan seseorang kalau mengadopsi ide-ide ini. Yang selanjutnya kita bisa tes. Beberapa teman pembicara dulu, dia minta bantuan temannya untuk menjadi audiens. Sehingga mendapatkan feedback juga dari temannya itu juga bagian dari cara untuk mengayakan konten kita atau delivery kita. Bisa juga dilakukan sendiri dengan yang namanya perceptual positions. Kalau aku buka lagi, aku menyampaikan konten ini dengan delivery seperti ini, aku sebagai audiens akan punya pikiran dan perasaan apa, state-nya apa. Nah, kalau isi itu yang pertama, yang kedua lihat isinya. Kalau isinya itu tentang konten yang ada kaitannya dengan suatu konsep atau teori, maka seandainya teori dari ahli konsep dari kontenku itu melihat atau melihat dan mendengar Hmm. pembicaraanku, maka apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia rasakan. Hmm. Itu posisi kedua. Hmm. Sorry, posisi pertama kita, posisi kedua audiens, posisi ketiga ahli konten itu, Hmm. kemudian posisi keempat itu God views, supaya kita mendapatkan referensi-referensi kebijaksanaan tertinggi dari setiap konten kita. Jadi konten kita ini tidak hanya superficial, tidak hanya logik, tidak hanya emosional, tetapi juga spiritual. Nah, paling itu yang bisa jadi tips terakhir. Oke. Dan insya Allah terakhir, jangan terlalu serius. When you get serious, you get Get stupid. stupid. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kasih aplaus secara virtual untuk Pak Prasetya M. Brata. Mari kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Pak Pras. 1, 2, 3. Yuk. Terima Terima kasih kasih Pak Terima Pak kasih, Pras. Kak. Sama-sama, Pras. Ulang tahun. teman-teman. Selamat Ulang ulang tahun. tahun Pak Pras. Ulang Selamat tahun. ulang tahun, Selamat Pak ulang Pras. tahun, Mas Iya. Pras. Selamat ulang tahun. Dan gue baru Riri tahu tolong nih. dikunyah dulu Riri. Jangan Nomor kaki belum ketinggalan. berubah kan, Om? Dan gue baru tahu hari ini dia ulang tahun, terus gue repotin suruh ngisi pula. Masya Allah. Kualat ya. Tapi Baiklah, terima semoga kasih. ini menjadi amal soleh Om Pras dan kita semua diberikan kelancaran, sehat-sehat. Amin. Informasi berikutnya akan saya Amin. sampaikan di WA Group. Untuk malam ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Tengku. Terima kasih. Makasih, Om Selamat Pras. malam. Selamat